Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Pada video kali ini saya akan mengenalkan suatu aplikasi yang sangat bermanfaat, yang sangat membantu saya dalam pembelajaran daring. Jadi selama 1 semester ini saya telah membackup dan mensinkronisasi file yang ada di laptop dengan Google Drive. Sehingga pada saat pembelajaran daring saya dapat dengan mudah mengunggah maupun mempublish maupun membagikan file-file yang ada di laptop saya kepada para mahasiswa yang ada di kelas saya. Aplikasi itu adalah Backup and Sync from Google. Jadi, apa itu Backup and Sync from Google? Jika mayoritas aplikasi cloud itu mengharuskan kita untuk menyimpan file maupun dokumen di folder khusus untuk dapat terbackup dan tersinkronisasi, namun Google Backup and Sync ini tidak seperti itu. Kita dapat dengan mudah memilih folder apa saja yang akan kita inginkan untuk backup dan sinkronisasi dengan Google Drive. Jadi tidak perlu memindahkan file-file tersebut ke dalam folder khusus. Kita hanya perlu memilih folder mana yang akan kita backup. Apa saja keuntungannya? Tentu akan banyak ya keuntungannya. Yang pertama, kita bisa membackup folder yang ada di laptop kapanpun, apapun itu, dan dimanapun, tanpa harus memindahkan ke folder cloud. Yang kedua, semua folder yang akan kita backup itu akan terus dimonitoring. Setiap kali ada perubahan, itu akan otomatis terbackup. Jadi ketika di dalam folder tersebut kita mengedit Word-nya maupun PowerPoint-nya kita rubah, nanti akan otomatis terbackup di Google Drive. Tidak ada batasan storage ya. Jadi untuk foto maupun video itu bisa dipilih high quality, bisa original quality. Jadi tergantung kita seperti apa mau menyimpannya di dalam Google Drive. Yang keempat, lebih tenang nih, karena meskipun nantinya laptop kita rusak ataupun hilang atau hard disknya korup, itu tidak perlu khawatir kehilangan data karena sudah terbackup di Google Drive. Jadi masalah-masalah mahasiswa yang sering mengeluh skripsinya molor dan tidak mengumpulkan tugas karena laptopnya hilang, kecurian, kemudian rusak, itu tidak akan ada lagi jika Anda telah backup and sync dokumen yang ada di laptop dengan Google. Yang kelima, versi gratis dari Google Drive itu sudah memberikan 15 GB. Jadi cukup besar ya untuk menyimpan dokumen file penting yang kita miliki. Bisa dokumen kuliah, saya rasa 15 GB cukup. Nanti kalau kurang bisa buat akun lagi 15 GB, kemudian kita backup ke akun yang baru. Namun untuk kita yang sudah memiliki akun Google Suite seperti .um.ac.id, itu storage-nya unlimited. Jadi silakan dimanfaatkan. Mau 60 GB, 90 GB di backup silakan. Jadi ini sangat membantu kita untuk membackup data-data yang ada di laptop. Menarik bukan? Saya sudah merasakan banyak sekali manfaatnya, dapat dengan mudah membagikan file-file yang ada di laptop. Dan sekarang saya tidak perlu membawa laptop kemana-mana, karena semua apa yang ada di laptop sudah ada di Google Drive, yang mana dapat saya akses juga melalui handphone. Tertarik untuk install? Bagaimana caranya? Kita ikuti langkah berikut ini. Cara install Backup and Sync yang pertama adalah download dulu ya. Nah, jadi silakan download dan install aplikasi Google Backup and Sync. Nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Silakan di-download. Ya, ditunggu downloadnya hingga selesai. Yang sabar, ya ini bergantung dengan WiFi Anda semua atau konektivitas Anda. Kemudian seperti ini akan muncul tampilan installation complete, itu artinya proses instalasi telah selesai. Klik saja close ya. Close. Sekarang tinggal bagaimana kita untuk mengatur apa saja yang akan kita lakukan dengan backup and sync. Yang pertama, tentu kita harus sign in dulu akun Google. Silakan Anda masukkan email atau alamat akun Google Anda ke dalam tempat ini. Misalkan ini saya manfaatkan akun Google saya dari um.ac.id yang mana kapasitasnya sudah storage-nya unlimited. Jadi saya gunakan untuk membackup
laptop saya. Dan next, ini karena harus login ya, login di Siakad, jadi saya login. Mungkin untuk Anda yang tidak menggunakan Google Suite atau dari sekolah, Anda menggunakan akun yang umum, tidak perlu melakukan tahapan ini ya. Ini hanya karena saya menggunakan akun dari UM. Saya login. Kemudian kita tunggu lagi hingga selesai ya, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan memilih folder di PC atau di laptop yang ingin kita backup ke Google Drive. Jadi tinggal kita pilih. Kita klik dulu Got it. Kemudian di sini sudah ada beberapa folder yang dapat kita pilih untuk terbackup dan tersinkronisasi dengan Google Drive. Silakan Anda pilih sendiri apakah Anda ingin mensinkronisasikan folder ini ya, desktop, dokumen, dan picture. Jika tidak, Anda dapat uncheck seperti ini, jadi centangnya silakan dihilangkan. Artinya Anda tidak akan membackup dokumen ini. Dan saya ingin menambahkan dokumen lain, maka klik choose folder. Ini choose folder ini untuk menambahkan folder selain yang 3 ini. Klik choose folder, kemudian Anda akan masuk ke drive Anda. Silakan Anda cari folder mana yang ingin Anda backup. Saya coba misalkan di sini saya ingin membackup folder ruang dosen ini ya. Kemudian klik select folder. Ya, jadi silakan Anda pilih folder yang mana yang ingin Anda backup dan select folder. Langkah berikutnya adalah akan divalidasi. Ya, folder tersebut akan divalidasi hingga selesai. Yang harus kita lakukan adalah menunggu. Kita tunggu dulu dengan sabar hingga seperti ini ya. Sudah ada tanda centang. Silakan Anda centang satu folder, misalkan ingin Anda backup ini boleh. Kalau kurang, ya silakan ditambah lagi. Tambah lagi dengan cara choose folder lagi, pilih folder yang sama, dan select folder. Misalkan ada banyak seperti ini, boleh. Mau langsung semuanya boleh, mau langsung satu folder dulu buat latihan juga boleh. Nanti bisa ditambahkan. Sudah ada banyak folder di sini. Saya centang yang ingin saya backup. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini. Di sini ada pilihan untuk mengatur kualitas dari foto dan video yang akan kita backup. Anda dapat memilih high quality. Ini artinya apa yang di backup, foto maupun video itu dikompres ya, di-reduce size-nya tapi dengan masih high quality. Atau Anda dapat memilih original quality, artinya ya sama seperti file aslinya, tapi nanti akan tentunya pasti akan menghabiskan kuota ya, gitu. Dan bisa diklik berikutnya, Anda dapat ke network setting ya di sini. Ini tujuannya adalah untuk mengatur batasan penggunaan bandwidth saat download maupun upload. Jadi nanti pada saat Google itu melakukan backup and sync, tentu akan memakan bandwidth sehingga akan mengganggu pada saat kita melakukan browsing atau akses ke internet yang lainnya. Itu bisa Anda atasi dengan mengatur network settingnya di sini. Misalkan di sini ada limitnya, silakan Anda tentukan sendiri limitnya berapa, mau 100, 200 atau 300. Kalau saya memilih down limit saja. Boleh. Langsung klik OK, kemudian next. Langkah berikutnya di sini ada opsi untuk sinkronisasi My Drive to this computer. Jadi di dalam Google Drive, kalau kita ingat ya, ini di Google Drive itu ada yang namanya My Drive. Ini dapat kita sinkronisasi dengan yang ada di laptop. Apakah Anda akan membackup ini juga atau tidak? Kalau saya memilih tidak. Ya, jadi nanti yang terbackup dan sinkronisasi adalah folder-folder yang sesuai dengan laptop saya. Tidak. Silakan Anda tentukan sendiri pilihan Anda. Jika sudah sesuai dengan setting yang diharapkan, maka klik start ya, klik start untuk mulai backup dan sync. Maka tampilannya akan muncul seperti ini, sedang di setting up, atau ada di sistem tray-nya seperti ini, ada logonya cloud, ada rotate-nya di sini ya nanti. Itu artinya ada proses, sedang proses untuk backup and sync.
Ini misalkan di dalam Google Drive Anda dapat lihat pada Google Drive, kemudian masuk ke komputer. Di sini akan disajikan beberapa PC atau laptop yang telah terbackup dan tersinkronisasi dengan Google Drive. Jika dilihat di sini, saya sudah menghubungkan 3 laptop saya ya, yang pernah saya hubungkan dengan Google Drive. Jadi datanya masih ada, walaupun laptopnya sudah berpindah tempat, maka enak, aman. Data tersimpan, dan ini adalah laptop yang saat ini sedang kita backup sync MyPC. Kita buka, isinya ini folder-folder yang tadi yang sudah kita centang tadi, ada ruang arsip, ruang dosen, galeri, dan lain-lain. Sudah ada, tapi ternyata ketika dibuka masih kosong karena prosesnya masih berlangsung ya, proses backup and sync belum selesai. Maka wajar kalau di dalam folder itu masih kosong. Di sini kita tidak usah khawatir kehabisan kuota. Misalkan ternyata kita memanfaatkan WiFi untuk backup and sync, ya tidak apa-apa. Gunakan WiFi, ketika WiFi-nya sudah terputus maka bisa di pause. Caranya klik pada bintang 3 ini dan pilih pause, dihentikan. Nanti ketika sudah kembali mendapatkan sinyal WiFi yang ada di kampus maupun di kantor, bisa diresume lagi. Jadi ketika di pause, ya semuanya akan terpause, tidak akan memakan kuota internet atau paket data yang lain. Ketika sudah terpause, kemudian Anda ingin meresume, itu bisa ya, sama dengan cara klik 3 titik ini, kemudian klik resume, maka prosesnya akan berlangsung kembali. Kita coba lihat. Awalnya ini saya sudah menggunakan 46 GB storage yang ada di Google Drive. Nah, ini lumayan ya, 46 GB, maka akan sangat terasa manfaatnya Google Suite ya. Terima kasih UM sudah memberikan Google Suite yang sangat bermanfaat. Dan kita tunggu prosesnya, ini sudah 50,8 GB ya, kemudian 59,2 GB ternyata sudah mulai ada isinya. Ketika saya buka ruang dosen, sudah ada beberapa folder yang ada di sini. Sekarang kita coba buka file yang ada di laptop saya. Di sini terlihat ada folder dengan tanda centang dan ada yang masih rotate, artinya folder yang dicentang ini sudah tersinkron dengan Google Drive. Semua file di dalamnya sudah terunggah di Google Drive. Sedangkan yang bagian rotate ini dalam proses backup and sync. Jadi masih belum semuanya terbackup di Google Drive. Nah, ini karena proses backup and sync sedang saya pause, saya hentikan. Di sini ketika Anda sudah menginstal backup and sync, kemudian misalkan, waduh saya ingin menambahkan folder yang ingin saya backup, bisa dengan cara klik ini ya, klik 3 titik ini, kemudian pilih preference, sehingga nanti akan tampil seperti ini, hampir sama dengan yang tadi. Anda dapat mulai lagi dengan choose folder. Choose folder, Anda tambahkan folder yang ingin Anda backup. Dan Anda dapat explore di sini, ada beberapa setting yang bisa Anda perbaharui. Misalkan ini yang paling penting adalah show warning when you remove item from a share folder. Jadi nanti ketika kita hapus folder yang ada di laptop, itu akan ada peringatan apakah kita juga akan menghapus yang di drive atau tidak. Jadi kalau misalkan kita ingin menyimpan file di Google Drive saja tanpa ada di laptop, maka file di laptop itu bisa kita hapus. Namun kita tidak perlu menghapus yang ada di Google Drive. Itu jika sudah bisa diklik OK. Jadi ini adalah dokumen yang ada di laptop yang telah terbackup di Google Drive. Bisa kita lihat, misalkan di sini kita buka assessment berbasis TIK mata kuliah 20. Di sini misalkan saya ingin membagikan dokumen
tentang Sysmex Wiscore. Nah, ini ketika sudah di Google Drive maka dapat dengan mudah kita share ya, atau get link untuk dibagikan ke kelas, atau dapat juga di embed ya. Dapat juga di embed di misalkan di Moodle atau di Sipejar. Sehingga ketika kita sudah melakukan backup and sync akan memudahkan kita dalam membagikan materi-materi yang ada di laptop kepada siswa di kelas. Selain itu, dengan menggunakan backup and sync, di sini saya juga dapat dengan mudah menerima file dari mahasiswa. Misalkan pada mata kuliah ini di Sipejar saya telah menyediakan folder untuk mahasiswa untuk mengunggah video perkenalan. Jadi mahasiswa tinggal klik di sini, kemudian mahasiswa mengunggah file video perkenalan di dalam folder yang telah saya share tadi. Ketika sudah menggunakan aplikasi backup and sync, ketika mahasiswa tersebut mengunggah file ke dalam folder kita yang kita sharing, maka secara otomatis file-file tersebut akan kita terima secara otomatis terdownload dan tersimpan di dalam laptop kita. Kita bisa lihat di sini di mata kuliah praktik media online. Nah, di sini ada video perkenalan. Maka isinya sama dengan video perkenalan yang telah mahasiswa unggah di dalam Google Drive. Untuk mempelajari bagaimana cara mengolah Google Drive, Anda dapat lihat di channel saya. Di sini saya telah menjelaskan bagaimana mengelola Google Drive. Jadi setelah Anda mempelajari aplikasi ini, Anda dapat juga mempelajari bagaimana cara mengelola Google Drive. Di sini ada part 1 dan part 2. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalan dari aplikasi ini. Semoga dapat membantu Anda juga dalam mempersiapkan pembelajaran daring maupun membantu Anda dalam menjaga data yang ada di dalam laptop Anda. Nantinya apa yang ada di dalam laptop ini akan secara otomatis ter-backup sehingga kita tidak perlu khawatir lagi ketika ada virus maupun tiba-tiba laptop kita mengalami musibah hilang ataupun rusak. Selain itu, data-data yang ada di Google Drive itu akan dapat mudah kita akses melalui tab, tablet, maupun smartphone yang ada di saku kita. Saya akhiri untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.